Halo, perkenalkan kami dari PR3 Pemrograman Visual. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang telah kami kerjakan. Tapi sebelum kami menjelaskannya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arona Bagas Haswanangan Manurung dengan NIM 12S25056 dan di sebelah kiri saya Marisa Victoria Silani dengan NIM 12S25055. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang telah kami kerjakan. Yang pertama saya akan membacakan soal yang telah diberikan. T03 The Ultimate Best Peer Assignment. Di kampus, aplikasi Juragan Buku, besutan Ucok dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya, rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet telah kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiur nyeletuk, buku terbaik tuh yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan fitur request Tiur. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celutukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Butet kemudian menceritakan perbincangannya dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi buku terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik atau The Ultimate Best untuk direkomendasikan yaitu yang pertama, rating tergolong best pick atau minimal 4,7 dan yang kedua, nilai diskon tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%. Multidata. Pada pengembangan sebelumnya, aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data buku. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap, mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus pada membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan strip 3 pada saat membaca ISBN. Perhatikan contoh input pada example 1 dan example 2. Defining the ultimate best. Setiap kali selesai membaca satu rangkai data buku, aplikasi akan menentukan apakah buku tersebut tergolong top, the ultimate best, atau tidak berdasarkan karakteristik yang diberikan. Selanjutnya, aplikasi akan menuliskan informasi tersebut dalam sebuah segmen tambahan. Untuk buku yang tergolong top, akan ditulis the ultimate best. Jika tidak, maka akan ditulis strip 3, tanda strip 3. Di sini diberikan beberapa example, ada dua example, saya akan membacakan dari example yang pertama. Example yang pertama, inputnya itu 979 strip 87000 48361, lalu The Science of Self-Control, Menno Henselmans 2021, No 35,98, lalu min 14,11, lalu 41, lalu 5. Lalu di sini ada dibagi menjadi dua. Jadi nanti dia setelah dimasukkan di run-kan dia bakal dua kali. Jadi ini seperti pengulangannya. Di sini 978 strip 04397 08180, lalu Harry Potter and the Sorcerer's Stone, lalu J.K. Rowling, lalu 1998 Scholastic, No 14,15, min 9,55, 16, dan 4,8. Jadi nanti akan keluar
Outputnya seperti ini. 979 strip 8700 048361, lalu The Science of Self Control, Menno Hansel Mime, Pipe 2021, Pipe tanda strip, Pipe No, Pipe 35,98, Pipe Min 14,11, Pipe 41, Pipe 5,5, Pipe Best Pick, Pipe Never Come Twice, Pipes 978 strip 04397 08180, Pipe Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Pipe GK Rowling, Pipe 1998, Pipe Scholastic, Pipe No, Pipe 14,15, Pipe Min 9,55, Pipe 16, Pipe 4,8, Pipe Best Pick, dan Pipe Once in a Lifetime, Pipe The Ultimate Bass. Itu buat example yang pertama. Lalu di example yang kedua, sama seperti example yang pertama, dimasukkan dulu inputnya 978 strip 0130 895929, lalu C reference manual, lalu Samuel Harbison, Guy Steele Jr., lalu 2002 Pearson, No, lalu 50,19, lalu min 31,05, lalu 21, lalu 4,7, lalu lanjut lagi ke yang kedua, dimasukkan lagi nanti saat dirunkan 978 strip 05932 8295, lalu AX 2041 10 Vision for Our Future, lalu Kai Fuli, Chen Kivan 2021, Currency No 25,49, min 13,01, 11, dan 4,9. Nanti akan keluar outputnya 978 strip 013089 5929, C reference manual, lalu Pipe Samuel Harbison, Guy Steele Jr., Pipe 2002, Pipe Pearson, Pipe No, Pipe 50,19, Pipe min 31,05, Pipe 21, Pipe 4,7, Pipe Best Pick, Pipe Once in a Lifetime, dan Pipe The Ultimate Bass. Lalu 978 strip 05932 38295, Pipe AI 2041 10 Vision for Our Future, Pipe Kai Fuli, Chen Kivan, Pipe 2021, Pipe Currency, Pipe No, Pipe 25,49, Pipe min 13,01, Pipe 11, Pipe 4,9, Pipe Best Pick, Pipe Once in a Lifetime, dan Pipe The Ultimate Bass. Code Generation, pada saat mengekspor Java Code, kita menggunakan template, yaitu Java Program Template. Di reportingnya, kami lakukan pertemuan dengan pair, disuruh lakukan pertemuan dengan pair untuk mendiskusikan persoalan dan pengembangan solusi. Rekaman dari pertemuan tersebut menjadi bagian dari artefak tugas yang harus dikumpulkan. Di sini durasi rekaman minimal 20 menit, tapi dari yang diberikan kepada kami itu telah diganti menjadi minimal 10 menit. Presentasikan pekerjaan Anda dalam sebuah video. Yang pertama, setiap pair member harus berkontribusi dalam presentasi. Yang kedua, jabarkan solusi Anda lewat aplikasi Flowgorithm atau flowchart. Yang ketiga, jabarkan kesulitan yang Anda hadapi dalam rangka pengembangan solusi. Note-nya, semakin tajam argumen dan penjabaran Anda, semakin mudah penilaian yang dilakukan. Kriteria video presentasi ini yaitu 1080x30 fps, yang videonya itu minimal 10 menit. Lalu suara jernih dan dapat dengan jelas terdengar. Yang ketiga, posting video ini di YouTube di set not for kids dengan visibility unlisted. Dan yang submit itu yaitu T03 Java, T03 FPRG, lalu changelog.txt. Di sini teman saya atau pair saya akan menjelaskan isi dari Flowgorithm tersebut. Oke, baik. Jadi yang pertama untuk memulai flowchartnya tentunya ada main. Lalu selanjutnya kami mendeklarasikan atau mendeklar dengan tipe data string itu ISBN, judul, penulis, penerbit, lalu ada format buku, ada tahun terbit, kategori diskon, kategori buku, dan kategori. Nah, untuk tipe data integer itu ada stok, lalu untuk tipe data real itu ada harga pembelian, ada rating, ada minimum margin, dan ada penilaian buku.
Selanjutnya, program ini menggunakan perulangan dual, yang dimana dengan kondisi selama nilai ISBN tidak sama dengan 3 tanda strip, atau program ini akan terus meminta data buku baru selama ISBN yang dimasukkan bukan 3 tanda strip. Jadi kalau ISBN yang dimasukkan sama dengan 3 tanda strip, itu programnya akan berhenti. Lalu selanjutnya, kami menginput data buku. Dalam setiap perulangan, program ini akan meminta pengguna mengisi ISBN, judul buku, penulis, tahun penerbit, baru ada format buku, ada harga pembelian, ada margin minimum, ada stok, dan rating buku. Nah, lalu selanjutnya kami menentukan kategori diskon. Jadi di program ini menentukan kategori diskon itu berdasarkan nilai margin minimum atau minimum margin yang dibandingkan dengan harga pembelian. Jadi aturannya itu jika margin minimum lebih kecil daripada negatif 40% dari harga pembelian, itu dia akan masuk ke kategori diskon once in a lifetime. Lalu atau artinya itu diskonnya itu sangat besar. Lalu yang kedua, jika margin minimum lebih kecil daripada negatif 20% dari harga pembelian, itu akan masuk ke dalam kategori diskon never come twice atau diskonnya itu sedang. Dan yang ketiga itu jika margin minimum lebih besar dari 0, maka itu akan masuk ke dalam kategori diskon atau tidak ada diskon. Jadi dia tidak rugi dan tidak diskon gitu. Lalu yang keempat ada selain dari tiga kondisi di atas tadi, itu akan masuk ke kategori no regret. No regret. Itu artinya diskonnya itu kecil atau nggak ada diskon. Jadi dia semakin kecil margin minimumnya itu atau semakin negatif, berarti buku yang dijual dengan potongannya itu harganya besar, maka semakin besar lah diskonnya. Lalu program menentukan kategori buku berdasarkan nilai rating, yang dimana jika ratingnya lebih besar atau sama dengan 4,7, itu akan masuk ke dalam kategori best pick. Lalu jika rating lebih besar atau sama dengan 4,5, itu akan masuk ke dalam kategori must read. Lalu jika ratingnya lebih besar atau sama dengan 4, itu kategorinya recommended. Lalu jika ratingnya lebih besar atau sama dengan 3, itu akan masuk ke dalam kategori average. Lalu selanjutnya jika ratingnya lebih kecil dari 3, itu akan masuk ke dalam kategori low. Setelah kategori diskon dan rating diketahui, program akan mengecek kondisi khususnya. Kondisinya yang dimana jika kategori diskon sama dengan once in a lifetime dan kategori sama dengan best pick, maka kategori buku itu sama dengan the ultimate best. Jika tidak, maka kategori buku sama dengan 3 tanda strip. Jadi itu bukunya itu hanya disebut dengan the ultimate best itu kalau punya rating yang tinggi dan diskonnya sangat besar. Selanjutnya, setelah semua data dihitung, program ini akan menampilkan hasilnya dalam satu baris. Jadi kami akan coba running. Jadi kalau di run akan seperti run. Masukkan dulu ISBN-nya.
kita run lagi dia, kita masukkan lagi yang satu lagi. Nah, seperti inilah hasil akhirnya jika di run. Di sini langsung keluar di outputnya yaitu 978/0130 895 pipe C reference manual, pipe Samuel Harbison, Guys Phil Junior, pipe 2002, pipe Pearson, pipe No, pipe 50,19, pipe min 31,05, pipe 21. Chen Pivan, pipe 2021, pipe currency, pipe no, pipe 25,49, pipe min 13,01, pipe 11, pipe 4,9, pipe base pick, pipe once in lifetime, dan pipe the ultimate base. Jadi di sini setelah kami run dan hasilnya itu sama seperti output yang telah diberikan di soal tadi. Jadi program yang kami lakukan ini telah berjalan dengan baik dan telah berhasil. Jadi karena tadi kami sudah ngerunkan program yang telah kami buat dan hasilnya telah berhasil sama seperti contoh dan tugas yang diberikan tadi telah kita buka di Viscode. Sekarang kami akan memberikan bukti bahwa tugas kami ini telah kami submit ke GitHub dan telah berhasil. Di sini kita buka action. Nah, di sini semalam kami udah nge-submit tugas kami dan di sini sudah centang hijau. Artinya tugas kami ini telah berhasil disubmit. Dan buat lebih memastikan lagi, ini kami klik dulu run auto grading test, auto grading reporter. Lalu di sini bisa kita lihat di bawah ada tabelnya bahwa tes-tes yang telah kami lakukan itu grand total tesnya itu pace-nya 5/5. Artinya semua program itu telah berjalan dengan lancar dan sudah bisa di-run gitu. Sekian penjelasan dari PR3. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.